tinggalin apa itu? Sorban. Selama sorban ada di situ, nggak ada yang berani keluar. Ke kelas ini lagi kasih pelajaran, pecinya. Selama pecinya ada di sini, nggak ada yang berani keluar. Ke kelas yang satunya, tongkatnya tinggal tongkat sekarang. Tongkat disimpan di sini. Pak Kiai ngopi di sana. Murid-murid tertib semua. Masya Allah, luar biasa. Ya jadilah murid-muridnya hebat-hebat. Kalau sekarang 1:6, 1:7 itu sudah kewalahan. Ya kan? Sudah kewalahan. Maka saya sekarang mulai merekrut guru-guru ngaji yang di kampung-kampung itu yang muridnya 40 dia sendirian, itu kita panggil sekarang. Kita adakan seperti ini. Kita upgrade lagi, kita takar lagi, kita bekali lagi agar supaya terus naik kelas, naik kelas, naik kelas, naik kelas. Nah dulu begitu. Nah kemudian untuk generasi anak saya udah beda karena udah ada metode Iqra. Kalau dulu dieja mulai dari nyebut huruf dengan tanda-tandanya. Kalau sekarang pakai metode langsung bunyi sesuai dengan zamannya. Karena sekarang zaman instan. Dulu kalau mau bikin mie harus kalau dulu bikin mie, ibu saya tuh bikin dulu dari bahannya, gitu kan? Lama jadinya. Kalau sekarang tinggal lari ke warung, cicik, jadi pakai airnya juga pakai dari dispenser. Jadi sekarang itu hanya 5 menit jadi. Zamannya zaman apalagi di zaman HP sekarang ini, masya Allah luar biasa. Ini tadi yang begini-begini, ini sudah merata sekarang di jaringan saya di seluruh Indonesia ini. Masya Allah. Instan. Maka sekarang kembali lagi langsung bunyi. Nah pertanyaannya, ya kalau anak saya, anak yang pertama dulu umur 2,5 tahun mulai ngaji. Jadi buku Iqra 1 itu 15 hari selesai. Ya wajar kalau usia 5 tahun sudah bisa baca Al-Quran. Saya baru bisa baca Al-Quran umur 11 tahun. Ya kan, murid-murid kita kan masih TK udah mulai bisa. Nah, contoh nih. Mana sini. Ini contohnya. Umur usia berapa sekarang? 5,5 udah bisa baca. Maka jangan heran kalau sekarang banyak anak-anak kita usia 9 tahun sudah hafid Quran. Ada yang usia 7 tahun sudah hafid Quran, usia 10 tahun sudah hafid Quran. Ini generasi Imam Syafi'i. Ini generasi Imam Hanafi, ini generasi Imam Hambali, terulang lagi sekarang. Ini pentingnya metode. Kalau dulu dengan metode yang lama harus belajar 4 tahun baru bisa baca Quran. Sekarang dengan metode Iqra paling lama 6 bulan dulu saya mempraktikkan itu untuk anak SD. Tapi yang sering adalah hanya 3 bulan. Tapi saya keliling sekarang kemana-mana, lihat lagi di musola-musola, di langgar-langgar Iqra-nya sudah sampulnya udah hilang. Saya tanya, ini Iqra berapa? Iqra 4 Pak Ustadz itu. Ngajinya tiap hari? Ya tiap malam katanya. Sudah berapa lama? Udah 2 tahun. 2 tahun baru sampai Iqra. Kok bisa? Loh, saya ngajar praktek dulu anak SD kelas 3 hanya butuh waktu 3 bulan. Kok ini 2 tahun baru? Berarti nanti Iqra 6 kira-kira berapa tahun? 4 tahun kembali lagi. Salah bukunya apa salah metodenya? Kalau salah metodenya berarti salah siapa? Gurunya, ya kan? Ini masalah kita. Oleh karena sekarang akan dirubah ya. Kan kita mulai lagi sekarang. Jangan terulang lagi sekarang.
Jadi kita kembali kepada metode yang bagus yang disusun oleh Pak Kiai Asad Umam dan saya ada di dalamnya ya. Oleh karenanya anak-anak kita ini perlu disemangati. Nah, kita punya yel-yel misalnya ya. Ini untuk akidah bagi anak-anak kita. Baik ya. Sekarang sudah dapat yang inti, yang poin bahwa seorang guru itu pertama tadi apa? Harus menguasai baca. Kuasai baca. Berarti mulai makhorijul, sifatul, ahkamul, sampai tajwidnya semuanya dikuasai nanti. Ya. Kemudian yang kedua metode. Baik ya, metode kita ini intinya adalah langsung bunyi, langsung baca, alias tidak dieja. Ada yang bertanya, terus kapan anak kenal huruf Pak Ustadz gitu? Ya kan? Nanti ada di Iqra itu. Nah, kalau di Iqra ini anak-anak mulai dikenalkan tanda-tanda itu termasuk huruf itu Iqra 4. Bukan tidak dikenalkan huruf Iqra 4. Tapi yang penting anak bisa baca dulu ya. Sebab yang wajib ain itu adalah bisa baca. Baik ya. Jadi tolong disiapkan sekarang, nanti kita akan masuk ke metode ini ya. Baik, akan saya coba sekarang. Dan saya coba dibuka Iqra-nya. Ini untuk simulasi sekilas dulu sebelum dilanjut. Ini ada. Oke, tanya. Iqra yang dipegang itu isinya 6 jilid. Sudah dijadikan sah? Iqra 1 sampai Iqra. Iqra 1 isinya adalah Huruf hijaiyah. ya. Pengenalan huruf Hijaiyah. Pengenalan bunyi fathah huruf hijaiyah. Itu. Jadi huruf tunggal masih. Berarti penekanannya pada makhorijul huruf. Oke. Dimulai dari huruf yang paling mudah. Huruf yang paling mudah huruf apa? Bunyi A. Ya kan? Saya akan coba sekarang ya. Bahwa nanti saya mungkin geser. Panas nanti situ. Oke. Yang bawa anak itu disuat ajar. Alhamdulillah ya. Pokoknya mumpung masih anak-anak ya. Kalau anak kecil masih selalu lucu ya. Kalau udah gede-gede begini sudah nggak banyak lucunya. Nyebelin. Manusia itu kalau masih satu lagi. Kalau masih bayi lucu terus. Ya. Lucu aja. Ya. Ya. Ibu-ibu ya. Mungkin sekedar untuk tambahan pengenalan ya. Iqra ini disusun oleh buku Iqra ini disusun oleh namanya Pak Kiai Asad Umam ya. Ada di situ fotonya ya. Situ fotonya beliau berdiri. Pak Kiai Asad Umam itu mulai menyusun buku Iqra ini sekitar tahun 87. Dan 88 mulai berbentuk. Saya masuk tahun 89 bersama beliau. Bapak Ibu, tahatus nikmah sekaligus mengenang luar biasanya jasa beliau. Beliau ini
seorang pengusaha. mulai. Tapi Allah takdirkan beliau itu cacat fisik ya. Jadi fisiknya itu nggak bisa dibawa ruku begini. Berarti beliau sholat tidak pernah sujud seperti kita, tidak pernah ruku seperti kita dari usia 18 tahun. Jadi kalau di jalan tidak ada kursi ya begini, tidak ada kursi, berdiri aja gini sholatnya. Kalau ada kursi berarti begini. Kalau dari pendidikan beliau tamatan sanawiyah. Tapi beliau adalah seorang guru ngaji yang sangat tekun dan beliau seorang pengusaha. Nah, beliau adalah guru besar Iqra itu yang menyusun buku Iqra bersama tim, termasuk saya di dalamnya. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa beliau. Dan Iqra ini sudah sampai ke seluruh dunia sekarang ini karena hampir di sebuah kedutaan besar itu memakai buku Iqra. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, ini banyak yang sudah tidak konsisten menggunakan buku Iqra. Bukunya buku Iqra, tapi caranya bukan cara Iqra. Gitu. Tahunya tahu Sumedang. Tapi jadi akhirnya rasanya bukan rasa Sumedang, nggak tahu bagaimana itu, mungkin ngolahnya atau gimana ya. Namanya tahu Sumedang. Begitu dimakan kok begini ya. Tahu Surade ya. Nah, kita sama-sama nyambung dengan beliau. Mudah-mudahan kita jadi muridnya ya, yang menjadi penyambung beliau, dan kita mohonkan kepada Allah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa kunusulahu wasi' madkhalahu. Al-Fatihah. Alhamdulillah saya termasuk yang merasakan berkahnya Iqra ini. Ya, saya termasuk berani meninggalkan profesi-profesi saya yang lain. Sehat terus, Pak. Ya, beliau anak buahnya sarjana-sarjana semua, sarjana UGM, sarjana luar biasa itu. Tapi beliau dengan keikhlasannya, dengan karyanya itu, beliau memimpin ya. Beliau sampai kemana-mana. Dengan punya Iqra ini, dengan ada TK Al-Quran, TP Al-Quran, sekarang sudah berkembang menjadi lembaga pendidikan yang hebat-hebat di Indonesia ini. Masya Allah, ini jasa beliau. Kita akan menjadi penerusnya insya Allah ya. Kita akan menjadi penerusnya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, banyak kawan-kawan kita yang sudah mendapatkan berkah dari kehadiran buku Iqra ini. Ada yang dapat jodoh dari Iqra, ada yang dapat haji dari Iqra, keliling dunia dari Iqra, ada yang dapat mendirikan lembaga dari Iqra. Masya Allah luar biasa. Ini di Surade juga banyak sekarang. Termasuk tadi Banu Ahyan ya, itu termasuk yang pertama itu, yang nyambung dengan pertama rintisan di Bogor. Baik, Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kembali ke laptop, kembali ke Iqra maksud saya. Ya, kita kembali ke Iqra, dibuka, coba dibuka bagian yang pertama, yaitu yang Iqra 1 ya. Iqra 1 itu, coba dilihat di situ ada oke ini ya, di sebelahnya itu ada namanya petunjuk mengajar, yang sebelahnya ada materi ya, materinya di situ baru itu bagian atas disebut pokok bahasan. Nih, ini namanya pokok bahasan. Pokok bahasannya apa berarti ini? A. Baik hamzah maupun alif ini ya.
Bunyinya? Pintar ya. Bunyinya? Kenapa bisa? Karena udah tahu ya, udah guru-guru. Tapi kalau anak TK baru kenal pasti diam dulu. Ya. Nah, kalau misal anggap saja ini belum kenal, ya, ditanya juga diam. Maka tugas guru apa? Memberitahu. Nah, tugas guru memberi contoh. Memberi contoh. Awas ya. Tugas guru memberi contoh. Contoh yang mana ini? Nah, memberi contoh ini. Beri contoh. Itulah yang dikatakan di tadi, guru harus mampu membaca dengan benar. Ya, anak-anak.